Oke, sepertinya ini ya pada pemalu semuanya ya. Mangga ditunggu. Ayo, kita tunggu sampai berapa nih? 1 menit. Mangga disiapkan dulu. Oke, kita mulai aja ya. Sesi fotonya. Udah siap? Oke, udah mulai. Kita ke halaman 1 dulu. 1, 2, 3. Sip. Kita lanjut. 1, 2, 3. Sip. Terima kasih teman-teman atas kesediaannya. Mungkin di sini saya akan memperkenalkan dulu beberapa tamu undangan kita hari ini. Di sini sudah bergabung dengan kita dari Bapak Kaprodi S1 Informatika, Dr. Erwin Budi Setiawan. Selamat siang, Pak. Selamat siang, semuanya sehat-sehat ya. Terus sudah bergabung dengan kita Bapak Kaprodi S1 Sistem Informasi, ada Bapak Rohman Fauzi. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan juga ada dari Sinarmas. Dari Sinarmas sendiri, di sini ada, kalau dari undangan ada Bapak Angga Prasetyo dan juga ada Bapak Eben Haizer. Apakah sudah bergabung, Pak? Oke, mungkin sedang OTW gabung. Di sini sudah ada dari event organizer juga dari Sinarmas, ada Mbak Hani. Selamat siang, Mbak Hani. Oke, jadi Bapak Ibu dan teman-teman semua, hari ini bakalan ada 3 sesi. Pertama sesi sambutan dari Bapak Kaprodi S1 Informatika dan juga dari Kaprodi S1 Sistem Informasi. Lalu dilanjutkan sesi materi atau sharing session dari tim migrasi lain. Sudah bergabung dengan kita ada Bimantoro, Muhammad Rizal Bimantoro, dan juga ada Tamara Audina Putri. Dan juga nanti bakalan dilanjutkan sesi dari Sinarmas sendiri. Lalu nanti akan ada sesi tanya jawab. Mungkin kita langsung saja untuk sesi sambutan kepada Bapak Kaprodi S1 Informatika, Bapak Dr. Erwin Budi Setiawan, dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Mita sebagai MC hari ini, kemudian Mas Rohman, sahabat saya, Rohman Fauzi, dari Kaprodi S1 Sistem Informasi, kemudian pembicara kita yang sangat luar biasa ya, yang akan memberikan banyak inspirasi bagi kita, Mbak Tamara dan juga Mas Bima. Seragamnya sama Mas Bima? Jangan satu ruangan ini. Oke, jadi sebetulnya ini merupakan apa ya? Sebetulnya sesuatu penghargaan yang sangat luar biasa. Jadi Sinarmas menunjuk kepada kita ya untuk melakukan lomba-lomba seperti hackathon itu sangat luar biasa. Jadi karena prestasi dari mahasiswa kita yang diakui sehingga mereka mencoba mencari talent-talent baru di TELU kita ya di universitas kita, dan ini merupakan rangkaian yang panjang sebetulnya. Ada untuk sekarang ini untuk menuju hackathon ke puncaknya di Sinarmas itu ada 4 kali ini. Yang pertama, kemudian nanti sebut saja di daerah tengah itu daerah Jogja, kemudian kalau nggak salah ceritanya itu di Surabaya, dan di mana daerah satu lagi, terus kemudian menuju ke alur ke sini, alur ke Sinarmas, nanti ada puncaknya gitu ya, puncaknya. Jadi kalau mungkin gambarannya sebenarnya hackathon itu apa sih sebetulnya? Ya sebenarnya ini cukup populer ya, khususnya di kalangan orang-orang yang pastinya berminat ya membangun startup ya, startup. Dan startup itu seperti apa dan sebagainya, saya kira semua sudah paham ya bagaimana industri ini sangat luar biasa terutama di masa pandemi ya, di mana memang kita secara terpaksa harus online ya. Dulu mungkin kita
jual beli, terus kemudian itu kan masih agak ragu-ragu dengan online dan sebagainya. Terus kemudian kita kuliah juga, dan itu kan masih ragu-ragu. Tapi begitu pandemi ini, sepertinya teknologi itu memang apa ya, secara sengaja gitu ya, atau secara apa memang mau tak mau itu kita harus ke situ gitu ya, harus ke situ. Jadi muncul, jadi kalau kita lihat startup seperti yang bisa mengambil peluang-peluang ini sangat luar biasa, cepat sekali dia progresnya yang bagus dan sebagainya gitu ya. Jadi makanya harapannya dengan hackathon ini akan muncul banyak talent-talent muda yang benar-benar memang bisa apa ya, membuat apa namanya, startup yang mungkin memang menjadi solusi yang ada di sekitar kita, problem-problem yang ada di sekitar kita. Nah, semoga aja dengan adanya inspirasi-inspirasi tadi, bagaimana mudahnya ya, mungkin gitu Mbak Tamara ya, atau Mbak Mas Bima ya, bagaimana mudahnya membuat apa, menang hackathon gitu. Ide-idenya gimana supaya bagus, terus kemudian bisa submit terus menang gitu ya. Itu yang mungkin kita inginkan ya. Semoga saja dengan itu memberi gambaran kepada kita sehingga menjadi bersemangat, karena kalau Anda menang lomba ya pastinya kita dapat hadiah yang bagus gitu ya, dan juga institusi kita pastinya akan naik juga apa namanya dia, terkait akreditasi juga, terkait apapun ya, terkait juga brand image dari institusi kita juga akan naik. Dan pastinya nantinya akan membawa kepada Anda sendiri atau adik-adik Anda itu juga akan dicari oleh industri, ya kan gitu ya, pastinya kan seperti itu. Nah, semoga dengan adanya ini ya sebagai langkah awal lah kita untuk ke situ, semoga saja semakin banyak talent-talent muda, apa namanya, Mas Bima baru atau Mbak Tamara baru atau tim ya, Mas Hanif dan satu lagi saya lupa lagi namanya siapa karena belum ketemu nih yang satu lagi. Ya itu mungkin ya yang bisa saya sampaikan. Semoga ini menjadi inspirasi buat Anda untuk menjadi lebih baik lagi. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Erwin atas sambutannya. Baik, kita lanjut sambutan dari Kepala Prodi 1 Sistem Informasi pada Bapak Rohman Fauzi, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Mas. Terima kasih pada Pak Erwin ya atas inisiatif untuk penyelenggaraan kegiatan ini, juga kepada Bapak Ibu dari Sinarmas, teman-teman panitia, Bapak Ibu dosen, seluruh mahasiswa yang hadir di sini, dan tentu saja adik-adik saya nih, ada Tamara dan Bima ya. Nah, ini teman-teman main saya di program studi. Alhamdulillah di kesempatan ini ya kita punya sesi khusus untuk mendapatkan sharing dari teman-teman yang sudah lebih dahulu memiliki pengalaman untuk menjadi juara di kompetisi khususnya di hackathon ini. Ya. Bagi kita dalam proses pembelajaran dalam sistem pendidikan kita, kompetisi ini sebetulnya adalah bagian dari sarana untuk ekspresi kita ya, sarana untuk ekspresi kita. Jadi kompetisi itu lebih berat bobot untuk kita berekspresi ya, tidak untuk mendapatkan impresi gitu ya. Kita akan lebih mendapatkan manfaat ketika kita menjadikan kompetisi itu sebagai sarana untuk kita berekspresi. Apa yang kita ekspresikan? Macam-macam ya. Pertama bisa knowledge kita, ya, experience kita, atau bahkan curiosity kita ya. Kita ekspresikan melalui kompetisi-kompetisi yang kita ikuti. Ya. Nah, ketika ekspresi tadi itu kita salurkan dengan baik, ya nanti akan datang ya impresinya. Antara lain tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Erwin, ya kita bisa mendapatkan misalkan persyaratan untuk cum laude, mungkin di sebagian program studi ada yang lomba tingkat nasional, internasional gitu kan. Kemudian rekognisi oleh industri yang mana nanti kita akan masuk di sana dan seterusnya. Jadi teman-teman semua, khususnya bagi Bima dan Tamara ya, terima kasih untuk kesediaannya sharing di kesempatan kali ini ya. Mudah-mudahan semakin banyak ya teman-teman yang nanti akan ikut ya, berpartisipasi
mengekspresikan pengalaman, pengetahuan, maupun rasa ingin tahunya ya, mengenai berbagai hal yang ada di dalam proses pendidikan kita ini. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Rukman Fauzi atas sambutannya. Baik teman-teman, kita sudah mulai di sesi utama kita hari ini, yaitu ada sharing session dari tim migrasi lain. Di sini sudah ada Bima dan juga Tamara. Ya, sekedar informasi teman-teman, hari ini bakalan ada door prize untuk teman-teman 3 orang penanya pertama. Nanti bakalan ada door prize, ada voucher link aja dari fakultas. Jadi teman-teman nanti kalau ada yang ingin bertanya, mangga langsung aja bisa lewat chat ataupun langsung raise hand. Kita langsung aja mulai sesi utama kita hari ini. Kepada tim migrasi lain, dipersilakan. Oke, baik. Aku izin share screen dulu ya. Oke, apakah sudah terlihat untuk share screen-nya? Udah. Oke, baik. Izinkan aku mulai untuk sharing session kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dan juga teman-teman semua. Jadi kali ini kita akan membahas nih suatu tren ya, suatu topik yang lagi hangat-hangatnya juga gitu. Mungkin sering banget ngelihat di Instagram juga banyak banget yang nge-share kayak tentang hackathon, terus juga banyak banget tempat-tempat yang menyelenggarakan hackathon. Nah, di sini tuh Migrasi Lain pengen sharing nih apa sih sebenarnya hackathon itu gitu, dan gimana sih kemarin perjalanan kita sampai kita bisa gitu ikutan di hackathon yang diselenggarakan oleh Sinarmas. Oke, sebelumnya sebelum masuk ke materi, nah di sini ada 4 bahasan yang bakal di-share nih sama aku dan Bima. Jadi yang pertama tuh, apakah kalian sudah memahami diri? Nah, terus yang kedua, apa sih sebenarnya hackathon itu? Dan yang ketiga adalah pengalaman hackathon. Dan yang keempat itu ada tips and trick dari hackathon. Oke. Sebelum masuk ke dalam materi, aku pengen kenalin dulu Migrasi Lain Tim. Jadi Migrasi Lain Tim itu ada 4 orang. Yang pertama ada Mas Bima sebagai product manager biasanya kalau misalnya kita ikut lomba. Terus ada aku sendiri itu sebagai researcher. Lalu ada Mas Hanif sebagai business analyst. Dan yang terakhir itu ada Mas Niko sebagai UI UX designer. Nah, Migrasi Lain sendiri kita udah beberapa kali ikut lomba. Totalnya ada 3 kali. Dan yang kedua dan ketiga itu alhamdulillah dapat di semua kategori. Oke, kita next dulu. Oke, yang pertama nih, kalian sudah memahami diri belum? Nah, ini tuh hal yang penting banget gitu. Kalau misalnya pengen ikutan hackathon, nah itu kenapa sih gitu? Nah, ini aku bakal jelasin kenapa kita harus pahami diri sendiri dulu gitu. Oke, jadi get to know yourself. Nah, yang pertama, apakah kalian sudah punya passion terhadap sesuatu? Nah, jadi ini tuh penting banget kenapa kita harus tahu passion kita, karena kalau misalnya kita udah tahu sama passion kita sendiri, yang kita lakukan, yang kita kerjakan tuh bakal lebih mudah gitu. Dan juga kita enjoy aja gitu ketika mengerjakannya. Apalagi misalnya kalau ikutan hackathon kayak gini, kalau misalnya udah punya passion nih, kayak tadi kan kita di Migrasi Lain Tim, itu ada role masing-masing ya. Nah, kebetulan itu sudah sesuai dengan passion kita masing-masing, jadi ketika kita mengerjakan, kita tuh nggak ada sama sekali kayak tekanan gitu. Jadi ngerjainnya tuh senang-senang aja, karena memang sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, lalu yang kedua adalah apakah kalian punya tekad yang kuat untuk mencapai sesuatu. Nah, ini penting juga. Kenapa? Karena kalau misalnya pengen ikutan lomba, apalagi nih kayak hackathon, itu tuh harus punya tekad yang kuat gitu untuk mencapai sesuatu, dan nanti itu tuh harus bersama gitu dengan teman-teman yang ada di dalam tim. Nah, terus selanjutnya, apa aja hal yang bikin kalian senang? Nah, ini balik lagi sih ke passion yang awal tadi. Jadi kalau misalnya kita udah senang nih sama sesuatu, let's say contohnya kayak aku suka di bagian data gitu. Jadi nanti kalau misalnya aku ikut lomba, terus aku ngerjain di bagian data tuh aku fine-fine aja, karena memang itu udah jadi kesukaan aku gitu, dan aku senang melakukan itu gitu. Nah, terus pertanyaan ini juga bisa membantu kalian untuk mengetahui diri masing-masing, itu biasanya peran kalian sebagai apa sih di suatu kelompok gitu. Nah, ini penting karena di kelompok itu masing-masing tuh udah punya peran masing-masing. Jadi kayak nanti ada yang misalnya jadi, let's say ada yang jadi leader, terus juga nanti
ada yang tadi dibagi-bagi, ada yang jadi desainer, terus juga ada yang megang bagian developing dan lain-lain. Nah, terus yang terakhir ada kalian cenderung bagaimana di suatu tim. Nah, ini sebenarnya kurang lebih sama aja dengan yang peran yang ada di suatu kelompok gitu. Nah, semua poin-poin ini itu penting dilakukan karena nanti bakal mempermudah kalian juga, apalagi kalau misalnya pengen ikutan yang namanya hackathon gitu. Oke, nah ini ada 4 alasan gitu kenapa penting dilakukan. Nah, yang pertama, you can do powerful things. Jadi kalau misalnya kita udah kenal sama diri kita sendiri, kita tahu nih kita ini sebenarnya suka apa sih, kita senangnya sama apa gitu. Kita tuh bisa melakukan apa saja gitu. Mungkin teman-teman di sini yang mungkin ini pertama kali, let's say pertama kali pengen ikutan lomba gitu. Mungkin ada rasa ketakutan gitu kalau misalnya pengen ikutan lomba. Nah, kalau kalian sudah ngerti sama diri kalian sudah senang melakukan apa yang kalian lakukan, itu ketakutan itu bisa hilang gitu. Karena ya kalian udah kenal sama diri kalian gitu, kalian udah tahu kalian harus ngapain gitu. Jadi dengan kalian kenal dengan diri kalian, ya kalian bisa melakukan hal-hal yang keren-keren dan luar biasa di luar sana gitu. Jadi yang baru ikutan lomba nih, teman-teman yang di sini baru ikutan lomba, ikutin aja alurnya gimana, dan nanti kita bakal ngasih tahu juga kayak tips and tricksnya gimana sih nanti ke depannya. Kalau misalnya mau bikin, let's say kayak PPT pitching, terus juga gimana cara pitching dan lain-lain. Nah terus yang kedua, you know what you can do. Nah, kalian kan sudah ngerti nih sama diri sendiri ya. Jadi kalian udah tahu kalian tuh kemampuannya sampai mana sih. Kalian tahu kalian tuh bisa apa gitu di dalam tim. Kalian bisa bantu apa, kalian bisa berkontribusi sebagai apa gitu di dalam tim. Jadi nanti lebih lancar juga dan lebih mudah gitu ke depannya. Terus yang ketiga adalah you can assemble your dream team. Nah, ini tuh sangat amat harus digarisbawahi gitu. Karena kalau misalnya kalian sudah tahu kalian tuh role-nya apa, otomatis nanti kalau kalian misalnya masuk ke dalam suatu tim gitu, kalian bisa bikin tim yang wah banget gitu, karena di tim itu kan perlu beberapa role ya di dalamnya. Jadi kalau misalnya kalian udah tahu, oh nanti aku jadi role ini deh gitu, nah itu kalian bisa bikin yang namanya dream team. Oke, terus yang terakhir adalah you can do overcome obstacles ahead. Nah ini tuh kalau misalnya nanti ada tantangan di depan sana, apalagi kalau ikutan lomba itu pasti banyak tantangan sih, kayak let's say tadi yang dari diri sendiri itu kayak ketakutan dan lain-lain gitu. Nah itu tuh kalian bisa ngelewatin tantangan itu semua gitu di depan nanti gitu. Oke, nah ini kita punya quotes nih dari Migrasi Line. Jadi tidak usah buru-buru, bisa saja nantinya kalian menemukan diri kalian ketika berproses gitu. Jadi sebenarnya kalian pengen tahu diri kalian tuh kayak gimana, itu nggak perlu buru-buru sebelum lomba, let's say gitu. Biasanya kalian bisa ngerti diri kalian tuh ketika kalian udah langsung terjun ke lapangan gitu, langsung ikutan lomba nih. Nah nanti kalian bisa mikir tuh kayak, oh iya ternyata aku sukanya ke sini ya, ternyata aku orang kayak gini nih, prefer yang kayak gini gitu. Jadi nggak usah buru-buru, nanti kalian bisa nemukan diri kalian sendiri itu ketika sedang berproses itu. Oke, selanjutnya adalah apa itu hackathon. Nah ini tuh yang udah mulai teknis ya teman-teman. Oke, jadi sebenarnya kalau hackathon itu originalnya dia sebuah kompetisi ya, di mana itu tuh biasanya isinya para developer gitu. Terus nanti disuruh ngoding, let's say dalam waktu 8 jam gitu atau 7 jam gitu, dan waktunya itu singkat banget. Nah, karena kita di sini tuh nggak mau bikin teman-teman intimidated gitu dengan kata coding, karena biasanya kalau udah ada yang namanya coding tuh pasti orang-orang tuh pasti kayak waduh nggak skip gitu, nggak mau gitu kan. Nah jadi di sini kita rangkum bahwa hackathon itu merupakan sebuah kompetisi yang bertujuan untuk memecahkan suatu permasalahan dan kita bakal memberikan inovasi gitu sebagai solusinya. Biasanya diadakan dalam waktu yang singkat. Nah ini bisa kalian garis bawahi bahwa hackathon itu dilakukannya dalam waktu yang singkat gitu. Dan output yang diharapkan itu adalah sebuah produk yang dimana bisa dijalankan, itu bisa biasanya web atau mobile atau prototype aja dan hal lainnya gitu. Jadi banyak banget produk yang bisa dihasilkan gitu dari sebuah kompetisi hackathon ini. Oke. Jadi ada 4 tahap nih, hackathon tuh ngapain aja sih gitu. Nah yang pertama, tahap pertama tuh adalah tim assemble, yaitu ngebentuk tim kalian gitu. Nah tadi aku udah ada mention bahwa nanti di dalam tuh ada beberapa peran ya di dalamnya. Nah itu nanti bakal kita bikin tim gitu sesuai dengan role masing-masing. Terus yang kedua itu ada sesi brainstorming. Nah brainstorming ini penting banget juga karena kalian di sini bakal diskusi gitu dengan tim kalian, kan tadi kalian udah bentuk sebuah tim, terus nanti di tahap kedua itu kalian melakukan yang namanya brainstorming. Nah di brainstorming ini kalian diskusi apa sih sebenarnya mau dibuat, apa sih permasalahan yang pengen kita pecahkan gitu sama-sama, dan nanti ini yang jadi dasar kalian untuk mengerjakan inovasi-inovasi yang sudah dihasilkan dari brainstorming ini gitu.
Terus yang ketiga itu adalah eksekusi konsep yang dibuat. Nah, ini tuh biasa disebut dengan sprint ya. Kenapa disebut dengan sprint? Karena ini tuh cepet banget flow-nya gitu. Jadi biasanya itu sprint tuh dikasih waktu cuma 1 hari, 3 hari, atau 7 hari. Bahkan ada yang cuma kayak 8 jam gitu dikasih waktu gitu. Jadi di sprint ini kalian akan membuat apa yang udah kalian bahas di brainstorming dan konsep-konsepnya tuh kalian buat gitu di dalam sprint ini. Dan yang terakhir itu nggak kalah penting dengan yang namanya sprint adalah pitching, yaitu penyampaian produk yang kalian buat. Nah, misalnya kalian udah bikin bagus-bagus nih gitu untuk produknya gitu kan, tapi ternyata pitching-nya kurang baik nih, wah itu kemungkinan bakal jadi nilai minus tuh. Jadi kalau misalnya kalian udah bikin produk yang bagus, nah otomatis kalian wajib juga untuk menyampaikan produk kalian itu dengan cara yang menarik gitu. Oke, kita next. Nah, sini masuk ke apa aja sih sebenarnya role di dalam hackathon. Nah, jadi sebenarnya ini ada 3 ya, ada hustler, hacker, dan hipster. Nah, itu sebenarnya adalah karakter dari pembangunan startup gitu. Tapi apakah harus persis sama? Ada hustler, ada hacker, ada hipster? Nggak mesti persis banget sama gitu. Jadi nanti di dalamnya itu intinya kalian sudah bisa mencakup 3 karakter ini. Yang pertama hustler itu biasanya bagian marketing atau bisnis. Terus hacker nih biasanya yang orang yang suka ngoding gitu, engineer atau developer. Dan yang terakhir itu ada hipster. Nah, hipster ini orang-orang yang suka desain. Biasanya tuh kalau yang paling dekat biasanya UI UX designer tuh. Nah, itu bisa masuk ke hipster gitu. Oke, kita next. Nah, ini specific role in hackathon. Nah, jadi di dalam hackathon itu sendiri kan ada beberapa peran ya. Nah, ini tuh yang pernah waktu itu migrasi lain lakukan. Yang pertama tuh ada yang jadi business analyst, terus juga ada yang jadi UI UX designer, terus juga ada yang jadi back end developer dan data analyst. Nah, ini tuh bisa kalian sesuaikan dengan kebutuhan lomba. Jadi nggak mesti persis sama kayak yang dibikin oleh migrasi lain, tapi sesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing karena di setiap tim itu biasanya berbeda-beda seperti itu. Nah, yang pertama itu ada brainstorming. Nah, brainstorming ini tuh biasanya nanti dikasih sebuah problem statement gitu. Jadi problem statement nanti kalian bahas apa sih sebenarnya problemnya. Nah, ini kemarin kita ada di idea generation, itu ada problem yang dikasih oleh Sinarmas ya. Nah, jadi nanti kita solve dari sini, caranya gimana, yaitu banyak banget kalian bisa ngambil data dari manapun dan juga bisa melakukan riset atau jurnal pelajaran dari jurnal-jurnal gitu. Nah, brainstorming ini pernah kita lakukan juga, jadi gimana caranya kita mencari masalah sebanyak-banyaknya dulu gitu. Jadi nanti baru kita memberikan solusi gitu dari masalah-masalah yang udah kita cari. Nah, ini contohnya waktu itu pernah kita lakukan dengan Mas Bima dan juga Mas Hanif ya waktu itu. Jadi kita punya beberapa problem gitu, terus kita cari solusinya apa sih sebenarnya gitu. Nah, selanjutnya ada sprint. Nah, sprint ini penting karena tadi waktunya singkat banget ya, 7 hari atau 3 hari atau bahkan sehari gitu. Jadi caranya biar kalian bisa mengerjakan itu dengan on time gitu, kalian bisa melakukan yang namanya to-do list dan juga milestone. Jadi kayak pencapaian-pencapaian kira-kira nanti di tanggal sini tuh kita bisa capai apa sih gitu. Terus juga apa sih task yang harus kita kerjakan, nah itu harus disiapkan juga gitu. Dan di sprint ini yang kalian udah bahas di brainstorming tadi, konsep-konsepnya, inovasinya gitu, itu bisa kalian kerjakan di dalam sprint ini gitu dengan waktu yang sangat singkat. Jadi harus ngejar target lah gitu istilahnya. Nah, di sini ada eksekusi konsep. Nah, ini contoh dari punya migrasi lain tim. Waktu itu kita ada sempat bikin prototype, terus juga kita juga pernah langsung bikin website langsung gitu. Jadi pas di website ini emang bener-bener ada yang coding, ada yang jadi front end, terus ada yang jadi back end juga gitu. Jadi eksekusi konsepnya langsung di sini. Nah, itu tergantung ke lomba masing-masing. Kalau misalnya emang dari lombanya itu dibutuhkan produk yang jadi gitu, kayak website gitu kan. Nah, itu ngoding, tapi kalau misalnya emang diminta prototipe aja, biasanya langsung di Figma, seperti itu. Nah, di sini selanjutnya adalah pitching nih, di bagian pitching ini. Nah, di pitching ini sebenarnya bikin PPT-nya itu di sprint ya, di sprint gitu. Nah, jadi di sini kita bikin sebuah PPT gitu yang menarik gitu, yang gimana caranya tuh biar enak gitu dilihat sama juri, dan juga semua yang kita udah rangkum gitu di brainstorming itu bisa kita kasih ke juri dengan cara yang menarik gitu. Nah, caranya tuh kayak gimana? Itu sebenarnya balik lagi ke tim masing-masing ya. Tapi kalau saran dari migrasi lain tim, itu gimana caranya kita tuh pas kayak pembukaan tuh, yang paling penting kalau misalnya di presentasi adalah ketika pembukaan. Kalau pembukaan kalian sudah menarik banget gitu,
yang udah bisa bikin bikin juri itu langsung tertarik ke kalian, itu kalian seterusnya bakal gampang banget. Nah, caranya kayak gimana? Kalau biasanya di Migrasi Line Team, untuk pembukaan kita biasanya tuh kasih pertanyaan atau kita kasih kayak berita-berita, atau kadang tuh bahkan aku pernah ngelihat contoh dari tim-tim lain juga, bahkan pas awal-awal tuh untuk menarik perhatian juri, mereka biasa menggunakan pantun gitu. Jadi gimana caranya kalian bisa kreatif sendiri gitu, gimana yang paling enak ke kalian dan sekiranya itu tuh bisa menarik perhatian juri gitu. Jadi ntar didengerin sampai akhir kayak gitu. Nah, ini contohnya beberapa PPT kita ya. Terus caranya juga ingat kalau di PPT bikinnya poin-poinnya aja, jadi jangan terlalu banyak tulisan dan langsung to the point gitu, apa sih yang pengen disampaikan gitu. Nah, yang terakhir ini ada pitching. Jadi pitching itu sendiri ada beberapa tips nih yang kita pengen kasih tahu. Jadi yang pertama itu siapkan planning dulu. Jadi nanti pengen ngapain aja sih ketika pitching, selain kita pengen, let's say, selain mendeliver gitu, apa sih yang udah kita buat. Nah, itu di plan juga, apa sih sebenarnya yang pengen nanti kita siapin gitu ke depannya. Let's say nanti ada pertanyaan-pertanyaan dan lainnya kayak gitu kan. Nah, pertanyaan-pertanyaan juri itu bisa kita asumsikan aja gitu. Nah, itu masuk ke dalam planning dan juga siapkan pertanyaan di poin 3. Nah, yang kedua itu adalah siapkan skrip. Siapkan skrip ini tuh penting karena kalau misalnya tanpa ada skrip tuh kadang ada beberapa orang tuh yang agak sulit gitu untuk menyampaikan sesuatu. Jadi bisa dengan cara bantuan ini adalah menyiapkan skrip itu. Nah, skripnya ini tuh bisa dipakai buat latihan aja atau gladi ya biasanya, dan itu ngebantu banget gitu, biar nanti nggak ngeblank juga kalau misalnya ketika kita lagi nge-deliver apa sih yang pengen kita kasih gitu ke investor atau ke juri-jurinya. Nah, terus yang ketiga, itu adalah siapkan pertanyaan, yang tadi aku mention di awal, pertanyaan tuh nanti bisa kita asumsikan dulu, oh kayaknya nanti juri bakal nanya hal ini deh gitu, atau nanti misalnya ada yang ini nih, ada celah gitu di bagian ini, nah nanti kita siapin dulu nih pertanyaannya, kira-kira dia bakal nanya ini kayak gitu. Jadi nanti kita siap kalau misalnya ada pertanyaan itu. Terus yang keempat ada latihan. Nah, latihan ini penting, tapi kalau saran dari Migrasi Line Team, latihan itu jangan terlalu mepet-mepet dengan waktu pengen presentasi. Karena kalau kita sendiri biasanya kalau udah deket dengan waktu presentasi, kita lebih prefer untuk istirahat gitu, untuk ngumpulin energi kita. Karena biasanya tuh kebanyakan ada orang-orang tuh latihan deket banget dengan presentasi, terus akhirnya pas mereka deliver itu kurang maksimal gitu. Jadi gimana caranya latihan tuh dari waktu yang sebelum-sebelumnya gitu, dan jangan terlalu mepet dengan waktu presentasinya. Terus yang kelima adalah percaya dengan tim. Nah, ini kan kita asumsi bahwa teman-teman kita ini udah kenal sama dirinya sendiri gitu, udah tahu role-nya apa, udah tahu kalau misalnya di bagian ini ditanya berarti kita yang jawab dan lain-lain, jadi udah percayain aja dengan tim. Dan yang keenam adalah do it. Nah, ini udah nih, kalian udah melakukan planning gitu semuanya, udah punya plan ABCD gitu kan, ya udah sekarang lakukan aja gitu pitchingnya. Dan di sini tuh sesuaikan aja dengan latihan, dan kalau dari saran aku sendiri sih ketika pitching itu sebisa mungkin jangan terlalu nervous lah gitu. Jadi gimana caranya kita fokus aja ke gimana caranya kita ngasih semuanya gitu untuk juri gitu, dan jangan mikirin hal-hal yang lain gitu. Jadi fokus untuk deliver presentasi aja gitu. Oke, ini ada 4 tujuan dan manfaat dari hackathon. Nah, yang pertama adalah talent scouting. Nah, tadi ada di-mention juga sama Pak Erwin ya. Di sini tuh talent scouting ini sering banget di hackathon. Jadi nanti tuh perusahaan-perusahaan, contohnya kayak Sinarmas gitu kan, atau kemarin kita dari Nanofest juga gitu. Itu bisa langsung direkrut gitu dari perusahaannya. Nah, terus untuk yang kedua itu adalah find potential. Nah, jadi kita tuh bisa lebih memahami diri sendiri. Tadi kan ketika kita berproses, kita belajar gitu. Terus kita hands on juga, jadi kita tahu gitu. Apa sih kita nih, potensi kita nih di mana kayak gitu. Jadi itu salah satu manfaatnya juga. Terus yang ketiga adalah networking. Nah, terkadang di hackathon tuh ada yang daftar gitu, terus nanti di acaranya itu di random, bisa ada yang kayak gitu, tapi ada juga yang bisa langsung dari awal timnya kayak gitu aja gitu. Nah, di networking ini biasanya kalau misalnya di random, otomatis kalian ketemu teman-teman baru dan akhirnya bisa perluas jaringan pertemanan kalian gitu. Di situ bisa kenal satu sama lain, terus juga kan orang-orang role-nya beda-beda dan bisa belajar dari mereka gitu. Terus yang keempat adalah improve skill.
Nah, ini tuh kalian bisa ningkatin skill kalian karena kalian hands on. Kalian bikin suatu project, kalian bikin prototype, itu kan juga hands on tuh langsung gitu. Dan di sini tuh pentingnya juga bahwa improve skills ini tuh bukan hanya hard skill, tapi soft skill juga dari public speaking kalian. Terus juga gimana caranya kalian kerjasama dengan tim kalian, memahami satu sama lain, dan gimana caranya bisa stick together lah gitu dengan tim untuk mencapai satu tujuan gitu. Oke, boleh di next dengan Mas Bima. Oke, baik, thank you Tamara. Kan tadi kalau soal teknis sudah diceritain ya sama Tamara. Cuma kita mau ngasih point of view lain, kayak kan kalau mungkin teman-teman lihat para juara tuh kayak wah hebat sekali, jenius segala macam ya kan. Cuma kita mau bagi sharing pengalaman kita kalau sebenarnya itu ya sama aja gitu sama teman-teman lain, nggak ada bedanya. Nah, biar lebih jelas mungkin boleh di next, Tam. Oke, yang pertama dulu, ini salah satu lomba yang cukup menarik ya, yaitu WebEx kategori, di mana ini tuh kita tuh baru pertama kali ikut hackathon. Nah, pengadanya tuh ITB, dari ITB. Dah saat itu kita tuh kayak masih baru banget, nggak tahu apa-apa, tapi coba aja dulu gitu. Nah, buat stage-nya tuh ada yang pertama pasti kan wajar kita ngirim proposal dulu. Nah, kemudian ada finalnya. Nah, finalnya ini yang pertama dari pihak ITB itu pasti nggak pasti, cuma kebanyakan hackathon tuh kalau kalian ikutan bakal dikasih pelatihan. Nah, kebetulan dari pihak ITB-nya ngasih pelatihan di decoding. Jadi kita dikasih akun gitu buat belajar gimana caranya bikin website. Nah, saat itu tuh kebetulan kita bertiga tuh kayak belum terlalu jago ngoding. Jadi istilahnya sambil belajar karena kita ngerasa udahlah coba dulu aja gitu, kita belajar, kita bikin, ya kita ngejar gitu. Nah, setelah dikasih training selama 1 bulan itu kita dikasih akun, kita belajar, ada 7 days project sprint. Jadi kayak mereka mantau di Git kita, bener nggak sih 7 hari ngerjainnya. Jadi kita benar-benar selama 7 hari itu kita ngerjain. Nah, setelah ada project sprint, ada juga pitching. Jadi setelah kita mengerjakan itu, kita bikin sebuah PowerPoint yang menarik supaya bisa memberikan presentasi yang bagus. Dan setelah pitching, ada juga di minggu depannya ada awarding. Nah, yang aku mau ceritain ke teman-teman adalah, karena ini adalah lomba pertama hackathon kami itu sebenarnya banyak banget kurangnya. Di mana saat kami ngerjain proposal itu, karena mepet banget kan, aku dan teman-teman lain tuh sibuk semua kan. Kita ngerjain beberapa hal, ada yang sibuk di lab, ada sibuk di kuliah, dan lain. Nah, kita tuh nge-submit deadline-nya itu 1 menit sebelum ditutup. Dan itu pun kondisinya aku dan teman-teman tuh pada lagi hektik banget. Dan aku kebetulan saat itu lagi sakit juga. Jadi yang submit itu cuma Tamara sama Hanif doang. Nah, tapi karena kita ngerasa udah maksimal, kan maksimalin banget ya. Kita nggak mau istilahnya mending mepet tapi hasilnya maksimal daripada kita ngumpulin cepet-cepet tapi asal-asalan gitu. Jadi kita mau begadang sampai malam nggak apa-apa. Yang penting hasilnya maksimal. Nah, terus di sini juga kita belajar kalau misalkan ternyata ngoding tuh bisa dipelajarin gitu. Jadi kita kalau di hackathon tuh sebenarnya teman-teman nggak harus overthinking kayak, oh ini harus beres aplikasinya, oh ini logiknya harus bagus, harus clean code, harus segala macam. Itu bagus, tapi kalau misalkan ide yang paling penting itu idenya matang. Jadi ketika teman-teman nanti pitching, itu bakal banget ditanya soal ini tujuan aplikasinya apa, terus buat apa, terus manfaatnya apa, terus gimana cara bertahan dari sisi bisnis segala macam, bisa ditanya. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman berpikir kalau pemenang-pemenang lomba hackathon itu adalah aplikasi yang sudah matang, teman-teman salah besar. Jadi yang diutamakan di sini adalah idenya. Nah, itu untuk lomba pertama kami. Mungkin boleh selanjutnya di next. Nah, kalau ini ada lomba hackathon yang kedua kami ya. Ini dari Sinarmas. Jadi ada 2 lomba nih, Sinarmas itu ada 2 kategori. Yang pertama ada online hack dan ada offline hack. Nah, aku mau jelasin dulu yang online hack atau bisa disebut Innovation Your Way. Jadi untuk stage-nya itu ada, kita ngumpulin sebuah pitch deck sama prototype dulu. Nanti kalau misalkan lolos ke final, kita bakal pitching sama dewan juri. Nah, di sini juga ceritanya cukup menarik nih teman-teman. Jadi kita itu kan baru tahu lombanya 1 minggu sebelum penutupan ya. Nah, itu kita kayak ngebut banget, mulai buat cari idenya seperti apa, terus solusinya seperti apa. Nah, kita tuh selalu punya kebiasaan kalau mau mencari ide itu kita cari masalah dulu. Cari masalah bisa macam-macam, bisa dari artikel, jurnal, tapi bisa lebih valid lagi kalau teman-teman punya sumber yang bisa diwawancarai. Misal kayak tema topiknya kemarin tentang saham kan. Nah, saham dan kripto. Kita berempat itu nggak ada yang main saham dan kripto. Jadi kita semua sama sekali blank banget. Tapi itu nggak masalah, karena kita punya teman-teman yang bermain di saham dan kripto. Jadi kita bisa nanya nih, saat bermain kripto tuh ada masalah apa sih? Apa yang jadi kendala? Apa yang bikin mereka tuh kayak ngerasa takut buat main. Nah, itu kita bisa lakukan wawancara dan analisis gitu. Nah, ketika kita sudah menemukan masalahnya apa, barulah kita merancang solusinya. Nah, ini perlu banget satu tim itu buat memberikan pendapat, brainstorming bareng-bareng. Karena kan tadi kita udah bilang ya,
kalau role tuh beda-beda kan. Dengan role yang beda-beda otomatis si sudut pandangnya juga beda-beda. Nah, kita bisa ngerangkum nih kira-kira solusi yang paling pas itu apa. Nah, di Megasila sendiri, kita baru dapat ide itu kalau nggak salah 2 hari sebelum penutupan. Karena hari-hari sebelumnya kita fokus buat cari masalah dulu. Karena kan istilahnya jangan terburu-buru dapat ide ya. Karena kalau kita buru-buru dapat ide, ntar idenya malah nggak sesuai sama masalah yang ada gitu. Nah, 2 hari ngerjain itu kita masih dalam keadaan sibuk. Nah, pas H-1 banget, itu kita langsung aja mutusin buat aku, Tamara, dan Hanif datang ketemu bareng. Kalau teman-teman orang Bandung mungkin tahu ruang duduk kali ya. Nah, ruang duduk itu semacam walking space gitu. Nah, kita tuh bareng-bareng ke sana dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Kita bener-bener nge-push selama 6 jam itu buat ngerjain PowerPoint. Dan prototipe-nya dirilis sama Niko. Kan Niko UI designer ya. Nah, kita ngerjain bareng-bareng selama 6 jam. Pokoknya nge-push banget. Kita gimana caranya bisa ngedeliver dengan baik gitu. Kalau nggak salah kita kemarin pakai template Canva dulu. Karena kita ngerasanya kalau pakai Canva lebih cepat. Nah, tapi kalau saran dariku sih kalau udah ada waktu mending pakai Figma ya, karena itu lebih fleksibel gitu. Cuma kalau mepet nggak apa-apa pakai Canva aja. Nah, kita selama itu kita ngerjain bareng-bareng. Sebenarnya karena kita udah punya role masing-masing ya, dan kita itu kayak sambil bercanda, ketawa-ketawa, ngopi gitu kan. Ya, jadi ibarat kata kita tuh nongkrongnya sambil lomba gitu. Jadi kan nyantai ya. Nah, kita selama 6 jam itu nggak tertekan sama sekali. Kita ya udah nating tulus aja ngerjain, ngeberesin, sampai akhirnya kita beres. Dan kita tuh submit-nya 10 menit sebelum penutupan. Dan kita kayak udah nating tulus aja setelah ngerjain, yang penting udah beres aja. Masalah lolos nggak lolos, ya itu mah nanti gitu. Yang penting kita udah ngerjain. Ternyata saat, kalau nggak salah itu cuma 2 hari ya, kalau nggak salah 2 hari doang pengumuman untuk final. Nah, kita tuh lolos, dan kita sebenarnya agak kaget kayak, loh kok bisa perasaan ini mepet banget gitu. Terus kayak ya udah karena kita lolos, kita udah mulai buat yang namanya pitching nih, kayak latihan pitching. Kita nyoba buat kayak bikin script, terus latihan ngobrol. Kita yang paling penting nih, kita tuh berpikir kalau kita tuh nggak harus ngejelasin semua hal yang ada di PowerPoint, tapi kita cukup tekanin hal-hal yang kita pengen tunjulin. Karena ya gini aja deh teman-teman, kalau secara psikologis kalau kita ngejelasin panjang banget ke orang-orang, emang mau dengerin semua? Enggak kan? Tapi kita perlu nge-highlight apa yang kita pengen kejar. Nah, di situ kita mulai buat bikin script, kita efisiensikan waktu kita supaya efisien dan tersampaikan semuanya. Dan akhirnya tibalah hari final. Nah, di hari final ini kita ketemu juga sama dewan juri yang sangat baik ya. Ada Mas Agil, kita juga jadi kenal sama Mas Agil, dia tuh alumni Telkom juga. Kita sharing dan dia tuh ngasih feedback katanya kalau misalkan secara metode sudah oke, tapi ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Nah, saran dari aku teman-teman, ketika sudah final itu, kalau kalian udah presentasi masuk final, segeralah cari LinkedIn dari juri. Karena itu tuh sangat bagus. Kenapa? Karena yang mereka sudah kenal sama kita bisa nanya kayak, ini kalau kita sudah dikasih feedback nih, kita benerin, kita bisa nanya lagi jurinya, ini udah bener nggak ya? Dan dewan juri itu kebanyakan, dewan juri itu open banget kalau LinkedIn, karena ya mereka kan sudah punya passion ya di bidang itunya. Ketika seseorang ditanya soal passion pasti bakal sangat tertarik. Nah, kita tuh saat sudah seperti itu langsung jadi LinkedIn-nya, kita nanya gimana nih kalau misalkan idenya kayak gini-gini segala macam. Nah, kita ngasih feedback. Dan alhamdulillahnya karena mungkin kita salah satu tim yang cukup effort ya di lomba ini, di online kita menang. Nah, terus yang menang ini oleh Senramas diundang, kira-kira mau ikut di offline hack nggak? Nah, kebetulan saat itu Tamara, aku dan Niko tuh lagi di Bandung, karena Tamara sama Niko kan ngekos, aku orang Bandung asli. Nah, dan Hanif pun tiba-tiba datang ke Bandung. Jadi kita berempat karena ngerasa lagi di Bandung semua, ya udah bareng-bareng ke Jakarta. Nah, di sini aku mau masuk ke offline hack ya. Nah, offline hack juga tidak semua situ teman-teman. Jadi saat itu karena kita semua kan ya, aku bilang tadi kan kita semua berempat tuh sibuk semua. Terutama Hanif sih yang paling sibuk karena dia kan ngikut banyak hal. Nah, karena kita semua sibuk, kita baru bisa berangkat dari Bandung itu naik kereta jam 12 malam. Jadi saat orang lain tidur, kami tidur di kereta gitu. Dan itu kita, karena kan Hanif tuh tipikalnya backpacker ya. Jadi dia memangkas seminim mungkin budget, biar yang penting mah nyampe gitu. Nah, kita semua kan yang bertiga ini, istilahnya jarang bepergian kan, kebanyakan masih dalam kota gitu. Nah, kita ngikut aja nih pas dia bilang mau pakai kereta ekonomi. Dan ternyata kereta ekonomi kan teman tahu ya, kayak 90 derajat banget kan. Dia tuh sangat-sangat kotak dan kita tuh nggak bisa tidur gitu. Nah, saat itu kayak kita tuh sangat-sangat kurang tidur. Jadi kita kayak shift-shiftan ya, ganti-gantian tidur. Kayak misalkan kan ada yang duduk dulu, ntar kita ada yang pindah tempat, terus bagian tidur kayak tidur gantian, terus gantian. Kayak setiap sejam sekali kita gantian tidur. Supaya seenggak-enggaknya tidur lah gitu. Daripada kita nggak gantian tidur, tapi pada nggak tidur, mending gantian tidur tapi sedikit kan. Nah, karena itu ya udah kita nyampe sana tuh jam 4 subuh. Nah, di sini lebih lagi jam 4 subuh kita kira kayak toko-toko makanan itu sudah buka. Itu salahnya kita, ternyata belum pada buka. Kita tuh nyoba buat ke McD. Nah, di McD karena belum buka, ya kita bingung dong mau ngapain.
Terus kita lihat ada musola, kita kira di musola itu ada kamar mandi, ternyata nggak ada kamar mandi. Akhirnya kita kayak ya udah menahan buat ke kamar mandi sampai jam 6 jam 7 lah ya baru buka McD. Nah, di situ kita tuh kayak ya udah karena kita kompak ya, kan tadi aku bilang cari Tamara juga bilang carilah tim yang sevisi kan, karena kita semua kompak nggak ada yang ngeluh tuh, kita ngobrol aja, ketawa-ketawa, nungguin bareng-bareng. Kita tuh stay-nya di parkiran. Jadi karena ada yang masih ngetuh juga ya, kita kan yang nggak mungkin kan tidur berempat sekali ya. Nanti kalau misalkan ada yang ngambil bareng gimana kan? Kita gantian tidur lagi. Terus ya udah akhirnya ketika McD sudah buka, ya udah kita langsung beli makan, langsung ke kamar mandi segala macam. Akhirnya di sana langsung kita berangkat ke MSIG atau dari yang Tower Sinarmas itu kita berangkat bareng-bareng nih. Nah, terus yang lucunya ini kan kita ke Sinarmas ya, datang ke tempat, datang Isla kan Sinarmas besar sekali ya, dan banyak orang yang hebat juga di sana gitu. Nah, saat melihat orang-orang lain yang pada pakai jas, pada pakai kemeja, kita tuh kayak pakai kaos, pakai jaket, terus Hanifnya juga karena dia backpacker pakai tas gunung. Jadi istilahnya kita sangat-sangat berbeda gitu. Nah, terus ya udah akhirnya kita kan mulai buat lomba ya. Ya lomba aja gitu, tapi saat lomba juga kita tuh nggak langsung mulai karena kan ya teman-teman tahu kan ceritanya kita karena kita cukup hardcore ya di perjalanan, kita kurang istirahat. Jadi saat orang-orang sudah mulai lomba, kita putusin ya udah kita tidur dulu sejam gitu. Biar daripada kita maksain buat brainstorming tapi nggak nemu ide kan, ya udah tidur dulu sejam. Di jam 3 kita baru mulai. Nah, di jam 3 itu kita mulai, ya udah kita sesuai role masing-masing, preset segala macam karena kita bareng-bareng bagi-bagi tugas dan lain-lain. Ya udah akhirnya kita tuh nggak tidur. Jadi saat itu kan ada pilihan ya, kita mau ke kantor, mau tetap di kantor apa mau ke hotel kan. Nah, di situ karena kita ada Tamara kan nggak mungkin ya kita satu hotel sama Tamara. Jadi kita mutusin ya udah buat di kantor aja, ngerjain bareng-bareng sampai pagi, nggak ada tidur juga gantian segala macam. Ya udah pas itu jam 7 pagi udah submit HPT, ya udah kita tinggal nunggu giliran aja, dan kan gilirannya di shuffle ya. Jadi kita nggak tahu giliran kita kapan. Jadi pas itu juga kita sama kayak masih nge-recharge diri dengan tidur gitu, tidurnya gantian. Ya udah akhirnya kita dipanggil lah oleh panitia buat pentas itu jam 10-an. Nah, saat itu kondisinya aku sama Hanif itu baru bangun gitu. Jadi kita masih kayak setengah nyawa sebenarnya. Cuman karena kita ngerasa udah siap dari sebelumnya, kita latihan sebelum tidur kan. Jadi udah ada bayangan lah. Kita dipanggil ke ruangan dan kita tuh kaget. Kita kira kalau presentasinya tuh bakal di depan dewan juri biasa gitu. Nah, pas tahunya isinya tuh kayak ada Pak Emun, terus para atas lain kayak Pak Musa, Head of Product dari Noves. Jadi pas kita masuk ke ruangan tuh isinya kayak orang-orang penting semua gitu. Kita pun sebenarnya agak kaget, cuma karena kita udah siap, ya udah kita jalan aja sesuai rencana yang kita lakuin. Dan alhamdulillahnya kita presentasi lancar. Terus ya udah karena kita lancar, kebetulan dari pihak dari sana juga nggak terlalu banyak bertanya, mereka cukup puas dengan apa kita sampaikan. Karena kita ngerasa udah ya udah selesai, akhirnya udah kita keluar dari ruangan dan kita istirahat deh, tidur sampai pengumuman. Jadi itu untuk yang online hack ya. Jadi konsepnya ini tuh nggak terlalu apa ya, yang aku pengen tekenin dari teman-teman tuh ketika kita hackathon ini nggak selalu mulus gitu. Jadi kita tuh banyak banget tantangannya, banyak banget hal yang istilahnya di luar dugaan, tapi nggak apa-apa karena yang penting itu kita tuh selalu menjadikan hackathon itu tuh sebagai ajang main. Jadi kayak kalau kita bosan di kelas kan, kalau kelas kita kan cuma duduk doang ya, cuma dengerin dosen, ngejawab kuis, nggak bakal hands-on gitu. Tapi kalau kita di hackathon, kita bisa buat main. Jadi intinya itu sih kalau pengalaman dari kita. Boleh next Tom. Oh ini ada ini ya lomba bisnis plan juga, cuma aku nggak bakal terlalu jelasin banget karena kan ini bukan hackathon ya. Jadi intinya kami juga pernah ada bisnis plan. Ya kalau bisnis plan sama aja, kita ikut proposal sama pitching, cuma ini nggak aku jelasin banget, mungkin bisa di next aja. Nah, terus apa sih yang kita bisa sampaikan ke teman-teman soal tips dan trik dari kita buat hackathon nanti? Ini aku disclaimer dulu ya, apa yang menjadi tips ini hanya dari kita aja dan kita ngerasa ini bisa untuk kita, tapi teman-teman bisa filter lagi nih, kalau misalkan emang cocok lakukan, tapi kalau nggak cocok jangan dipaksakan. Mungkin aku langsung masuk ke tips aja, boleh next Tom. Nah, yang pertama itu ada know your role. Jadi gini, teman-teman tuh harus milih, kasarnya ketika mau hackathon tuh milih mau jadi hustler, mau jadi hipster atau mau jadi hacker. Nah, kalau sudah milih di tengah-tengah dan udah fix ini siapa-siapanya, itu nggak bisa di-switch gitu. Jadi tetap aja sama role yang sama. Karena gini, kita tuh kalau misalkan di tengah-tengah tiba-tiba muter-muter, ntar jadinya tabrakan. Karena kan ide, kayak pola pikirnya tuh pasti beda gitu. Seorang hustler dengan seorang hacker bakal beda banget. Orang yang jago di bisnis, tiba-tiba disuruh ngoding gitu. Atau orang yang jago ngoding, tiba-tiba disuruh bisnis kan kayak kurang maksimal ya. Karena mereka beda fase gitu. Jadi itu teman-teman harus tentu dulu di awal,
fixin siapa yang jadi ini, siapa yang jadi ini, dan konsisten di situ gitu. Terus yang kedua adalah teamwork is teamwork. Jadi teman-teman tuh harus bisa buat percaya sama tim. Jadi kayak teman-teman tuh nggak boleh ngerasa kayak insecurean, kayak misal teman-teman kan cara kerja orang beda-beda ya. Ada yang ngerjainnya cepat, ada yang ngerjainnya di deadline, ada yang gimana-gimana. Nah, teman-teman tuh harus percaya dulu. Pokoknya kalau teman-teman udah ngebagi tugas-tugas apa aja, teman-teman harus percaya kalau tim saya tuh bisa gitu. Terus yang kedua adalah turunkan ego. Nah, ini nih sering banget, kerasa banget sama orang-orang pintar ya. Kalau orang-orang pintar kebanyakan egonya tinggi ya, kayak idenya tuh pengen diimplementasikan gitu. Ide saya tuh yang terbaik segala macam. Nah, ini tuh hal yang paling haram ya di hackathon, karena nggak boleh kita ngerasa kayak ego kita tinggi, kita jadi ngerusak flow tim. Terus yang ketiga adalah banyak berdiskusi. Nah, ini penting banget di tim. Kita nggak boleh tentuin segala sesuatu tuh kayak based on kita aja. Jadi kita harus banget ngobrol-ngobrol sama tim kita sendiri kayak gimana kalau gini, gimana kalau gitu. Terus yang terakhir, di teamwork ini teman-teman nggak boleh ngerasa superior. Jadi sepintar-pintarnya teman-teman, sejago-jagonya teman-teman, nggak boleh ngerasa kayak, oh saya tuh yang paling pintar di tim ini. Tanpa saya nggak bisa, itu nggak boleh. Emang tanpa kamu nggak bisa, tapi tanpa yang lain juga nggak bisa. Jadi kita harus berpikir kalau kita tuh setara sama teman-teman yang lain. Nah, terus selanjutnya ada make impactful innovation. Kalau ini, kalau teman-teman mau membuat sebuah inovasi yang bagus, kuncinya itu adalah riset. Nah, riset itu kalau yang biasa Microsoft lakukan, kita ada 3 tipe. Kita bisa pakai data observation, itu tuh kita bisa ngambil data dari beberapa hal, misalnya kayak jurnal, scraping, ataupun berita. Nah, tapi aku sangat sarankan terlebih dahulu teman-teman buat carinya di jurnal dulu, karena kan sekarang ada Google Scholar ya. Kenapa? Karena jurnal itu lebih valid. Jadi teman-teman bisa dapat insight yang lebih banyak. Tapi kalau mentok-mentok di jurnal teman-teman ketemu, ya bolehlah ke scraping, terus bisa juga ke news. Itu bisa banget. Terus yang kedua, ini aku sarankan sekali, tapi kalau nggak ada nggak apa-apa. Cuma kalau bisa, teman-teman tuh perlu ngobrol langsung sama calon user dari inovasi ini. Jadi ketika teman-teman nanti udah ketemu idenya, misal aplikasi buat jual tanah. Nah, misal seperti itu, teman-teman harus ngobrol nih sama orang-orang yang penjual, yang mau jual tanah gimana. Biar teman-teman tuh dapat feedback, iya nggak sih benar soal saya gitu. Jadi ini dan untuk batasannya, kalau bisa jangan lebih dari 5 ya, 3-5 orang cukup banget. Kenapa? Soalnya kalau kebanyakan orang, nanti kan yang namanya orang kan beda-beda ya pendapatnya. Nanti terlalu banyak pendapat, teman-teman malah bingung gitu. Jadi batasin aja 3-5. Terus ada juga survei. Nah, survei ini fungsinya sama seperti interview, cuman lebih cepat gitu. Jadi kalau survei kan mainnya data ya. Jadi teman-teman bisa buat tahu, oh ternyata 70% orang itu takut main saham karena apa? Misal karena edukasinya kurang, karena kurang modal. Jadi teman-teman bisa seenggak-enggaknya tahu gitu secara singkat masalahnya gitu. Tapi kalau untuk ini seenggak-enggaknya kalau bisa 30 responden. Soalnya kalau di bawah itu cenderung agak bias datanya. Cuma kalau misalkan teman-teman ternyata nggak bisa ngumpulin 30 orang, ya kalau cuma 10 orang nggak apa, tetap masukin aja, cuma bukan jadi hal yang utama gitu. Nah, terus ada juga set the deadline. Nah, set the deadline ini, kan tadi udah dibilang ya sama Tamara ada sprint. Penting banget buat teman-teman buat ngeset deadline. Mulai dari sprint deadline, yaitu sprint deadline itu kan sprint dari awal banget sampai berakhir kan. Lombanya itu sprint deadline. Terus ada weekly deadline. Kalau misalkan lombanya itu lebih dari 2 minggu, teman-teman perlu targetin di minggu pertama harus beres apa, di minggu kedua harus beres apa. Nah, yang terakhir ini ada daily deadline. Kalau daily deadline ini bukan di tim, tapi di teman-teman sendiri. Misal teman-teman udah dapet nih, ada 1 minggu ngerjain fitur ABCD. Nah, teman-teman yang perlu nge-deadline itu sendiri. Jadi di hari Senin aku mau ngerjain fitur A, di hari Selasa fitur B, di hari Rabu fitur C. Nah, ini teman-teman perlu banget. Kenapa? Karena kan yang namanya mahasiswa sibuk dengan hal lain ya. Kita kan banyak banget kegiatan, misal dari kuliah, lab, dan lain-lain. Nah, teman-teman tuh perlu banget nge-daily deadline supaya teman-teman tahu di hari ini saya kosong, oh saya bisa ngerjain segini banyak, tapi di besok saya sibuk, jadi saya nggak bisa ngerjain. Gimana caranya biar 1 minggu itu selesai semua. Nah, terus ini make all tasks clear. Nah, ini biasanya leader yang buat. Jadi ketika kita ngerjain suatu tugas tuh, PM-nya itu wajib buat ngedeskripsikan secara jelas si tupoksi dari orang-orang. Misal kayak jangan sampai sesuatu hal yang ambigu itu jadi tupoksi gitu. Misal kayak yang ambigu contoh gini, buatlah desain PowerPoint yang bagus. Nah, yang bagus itu apa gitu kan nggak jelas ya. Tapi kalau bisa buatlah kayak seolah desainnya kayak buatlah desain PowerPoint yang bagus dengan font apa, warnanya gimana, terus berapa slide, pastikan gini. Nah, itu kan lebih jelas ya. Semakin jelas tugasnya, ntar orang-orang di tim ini bakal lebih ngerti, oh saya harus kerjain ini. Jadi janganlah buat sesuatu yang abstrak dan ambigu. Itu buat tugasnya. Terus, ini yang nggak kalah penting ya, dalam memulai sebuah lomba, kita tuh harus tahu dulu gitu, tujuan kita lomba itu apa.
Mau jadi pemenang kah? Atau cuma mau belajar? Atau pengen kenal banyak orang? Nah, kenapa? Karena gini, itu tuh ngaruh ke mentalitas teman-teman. Kalau teman-teman emang pengen jadi pemenang, itu biasanya lebih kuat buat mentalnya. Mau dikasih deadline cepat juga, mau gimana-gimana, karena emang pengen menang, kuat gitu. Jadi pengen bener-bener menang. Tapi kalau yang learn sama materialism itu biasanya nggak sekuat yang pengen menang, karena kebanyakan tuh kayak pengen ya udah saya tuh pengen belajar aja gitu, pengen buat relasi aja, itu lebih beda gitu. Nah, ketika teman-teman sudah mengetahui tujuan teman-teman apa, carilah tim yang sesuai dengan visi misi teman-teman. Misal teman-teman kalau emang pengen menang, jangan cari orang yang kayak sekedar pengen ikut aja, karena ntar yang kesal teman-teman sendiri. Terus kalau teman-teman masih dalam proses pengen belajar aja, jangan cari orang-orang yang pengen menang. Nanti teman-teman malah tertekan karena dia pengen menang banget, tapi teman-teman masih pengen belajar. Jadi teman-teman perlu tahu dulu nih tujuan teman-teman lomba itu apa, sehingga nanti teman-teman bisa tahu, oh saya bakal cocok sama orang ini gitu. Nah itu yang paling penting. Boleh di next lagi, Tam? Nah, dari semua hal tadi, ada satu hal yang paling penting yang bisa aku kasih tahu, yaitu adalah just do it. Atau ya mulai aja dulu gitu. Kenapa? Karena teman-teman punya banyak plan tadi dikerjain segala macam, tapi kalau teman-teman nggak mulai sama aja bohong kan. Dan gini teman-teman pasti pernah lihat singa kan, singa yang ada di kebun binatang. Dia kan kalau makan enak ya, tinggal dikasih makan, makan, ya udah, makan, udah. Tapi badannya gimana? Gede kan, badannya gede, kuat segala macam. Kalau dibanding sama singa yang di alam liar, mungkin singa Amir lebih kurus kan. Tapi kalau kita adukan, anggap aja singa di kebun binatang ini bertemu dengan singa di alam liar, mereka berantem, yang menang yang mana? Pasti yang alam liar dong, yang udah tahu lapangan seperti apa, hutannya gimana, kapan harus berburu, kapan harus tidur, daripada cuma di kebun binatang doang. Nah, jadi kenapa aku bilang kayak gini? Karena sepintar-pintarnya teman di kelas, mau IPK teman-teman 4, mau TK teman-teman ada banyak banget, tapi kalau teman-teman pengen menang lomba tapi nggak pernah mulai lomba, ya sama aja bohong gitu. Seperti singa tadi. Jadi jangan banyak mikir dulu kalau belum pernah lomba, masuk dulu aja karena nanti teman-teman bakal ngerti di ujung apa yang saya butuhkan gitu. Terus boleh next, Tam? Nah, ini hal yang bisa kita simpulin ya dari presentasi kali ini. Yang pertama itu, don't focus on the reward, instead focus on how you can be all out overthink all you have been prepared for. Jadi kayak teman-teman tuh kalau bisa, kalau masih baru banget lomba, jangan fokus ke rewardnya kayak, ini lomba hadiahnya berapa ya? Oh ini kalau saya ikut benefitnya apa ya? Itu teman-teman kalau kita saranin ya, jangan kayak gitu. Tapi fokus kalau saya ikut lomba ini, apa yang bisa saya dapetin tuh, saya bisa belajar apa, dan saya bisa ngasih apa di lomba ini gitu. Itu fokusnya, maksudnya jangan fokus ke hadiahnya berapa, kalau saya menang dapat apa, itu sangat salah. Jadi fokuslah ke gimana caranya kita bisa nge-prepare segala halnya. Terus ada juga satu quotes yang menarik ya, yaitu adalah winners never quit and quitters never win. Jadi ya teman-teman bisa simak sendiri ya dari quotes itu. Mungkin untuk presentasi kali ini, itulah yang bisa disampaikan dari migrasi lain. Semoga apa yang kita sampaikan ini bisa jadi semangat teman-teman lagi nih buat ikut lomba-lomba yang kedepannya akan ada. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tamara dan juga Bima atas penyampaian pengalaman dan juga pengalaman perjalanan dan juga pengalaman selama di hackathon-nya gimana, gitu. Dan juga tips dan trik nih dalam mengikuti lomba. Nah, mungkin teman-teman di sini pasti ada dong ya yang penasaran nih lebih dalam atau mungkin ada yang masih bingung gitu. Mangga teman-teman, sekarang lagi sesi tanya jawab. Diingatkan lagi untuk 3 penanya pertama nanti bakal ada door prize. Jadi mangga jangan malu untuk bertanya. Ada yang ingin bertanya? Tadi ada di chat dari Nanggiri, sebelumnya sudah dijawab dari Sinar Mas. Mungkin dari Tamara atau Bima juga mungkin ingin menambahkan. Di sini pertanyaannya, apakah nanti di hackathon diberikan pelatihan untuk buat program codingannya atau buat sendiri program codingannya? Mungkin mau dijawab atau mau ditambahkan dari Bima dan Tamara? Oke, mungkin aku menambahkannya. Jawaban dari Mas Adit juga sudah benar ya. Jadi ada pelatihan juga untuk program buat sendiri ya, benar programnya buat sendiri gitu.
Karena kan yang namanya hackathon kita bikin ide, kita yang ngerjain kan. Cuman ntar bakal ada tergantung lombanya sih. Tapi kebanyakan hackathon tuh kayak ngasih pelatihan dikit-dikit, tapi nggak pernah detail banget. Jadi kalau cuma sekilas aja gitu, misal kayak ibarat kata kalau ada pelatihan UI UX itu nggak sampai banget dalam gitu, tapi seenggak-enggaknya ada apa ya, kayak kulit-kulitnya gitu loh. Kalau ngoding juga sama, bisnis juga sama, tapi itu bisa jadi referensi juga gitu buat teman-teman yang masih nggak tahu banget soal hal-hal itu. Jadi kalau ada pelatihan atau enggak, pastinya insya Allah ada gitu. Oke, jadi itu tadi ya Nanggiri. Jadi pelatihannya ada, cuman mungkin yang emang bukan yang sampai dari dasar banget gitu ya. Maksudnya teman-teman sudah punya dasarnya, mungkin dari quick-quicknya aja gitu buat memperjelas gitu terkait coding ini. Mungkin ada yang bertanya atau mau langsung raise hand bisa, mau lewat chat bisa. Oh ini ada lewat chat. Izin bertanya, untuk peserta yang terpilih untuk onsite, apakah ada ketentuan dan syarat khusus? Enggak, siapa yang mau jawab? Ini untuk lomba yang mana dulu ya? Yang kita pernah jalanin atau lomba yang sekarang? Maksudnya hackathon ya? Kalau lomba yang kalau yang lomba sekarang kita kurang tahu kan, kita bukan panitianya. Tapi kalau buat lomba yang kita pernah jalanin, yang online onsite hackathon, kalau kita sih tahunya yang bisa lolos tuh yang masuk final aja. Oke. Ini dari Adi Wijaya gimana? Onsite-nya tuh yang batch pertama atau yang batch sekarang? Kalau yang sekarang kalau nggak salah gitu. Oh yang sekarang katanya. Teman-teman nanti bakal ada sesi dari Sinarmas, dari tim Sinarmas langsung. Mungkin nanti untuk yang hackathon yang sekarang akan dijelaskan teknisnya, sistemnya gitu. Jadi nanti bisa untuk pertanyaan ini mungkin dikit dulu, nanti bakalan dijawab di sesi Sinarmas. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Siap, sami-sami. Ada lagi nggak nih mungkin tips mencari teman tim gitu? Gimana nih nentunya kalau tim ini tuh kalau teman ini tuh bisa dipercaya gitu buat jadi setim gitu sama kita. Mungkin atau mungkin ada yang tertarik pengen ikut lomba tapi bingung nih mau mulai dari mana gitu. Mau yang pertama kali yang dilakuin apa gitu ya. Oke, mungkin aku pengen share yang ini kali, kayak yang apa sih tadi, gimana cara nyari tim kayak gitu buat ikutan lomba gitu. Apalagi kalau di hackathon kan kita perlu ada role masing-masing juga gitu kan. Nah kalau dari Migrasi Lain sendiri sih sebenarnya kalau pembuatan timnya sendiri tuh sebenarnya dari Bima ya. Jadi Bima yang ngumpulin kita gitu. Di awalnya tuh ngelihat kita gara-gara aku sama Hanif kan udah duluan ikutan lomba dan lain-lain gitu. Terus si Bima akhirnya dia tertarik gitu, pengen ikutan lomba juga. Akhirnya dia ngumpulin aku sama si Hanif. Nah di situ ya kita ngobrol-ngobrol aja. Nah, dari awal tuh kita sebenarnya udah nentuin juga sih, kayak dari awal kita udah nyamain gitu tujuan kita tuh apa sih sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya waktu awal-awal tuh aku sama Bima sama Hanif tuh nggak begitu dekat gitu awalnya. Jadi kita mulai chemistry itu terbangun tuh ketika kita sering ngumpul-ngumpul gitu, sering ngobrol, dan di situ kita tentuin bahwa oke, kita tujuannya udah satu nih, udah klik gitu. Kayak udah ini kan kalau misalnya ikutan lomba tuh kita harus berani ngorbanin sesuatu ya. Jadi kayak ngorbanin yang namanya tidur kita, terus juga banyak sih kayak sampai Bima juga biasanya dia beberapa kali sakit ikutan lomba tuh gara-gara kurang istirahat dan lain-lain kayak gitu. Jadi apa sih namanya, banyak yang dikorbanin gitu, entah nanti juga waktu mainnya gitu kan dikorbanin. Dari awal tuh udah ditentuin kayak gitu. Jadi nanti mau gimana pun sulitnya lomba itu, kalau misalnya timnya tuh udah dari awal udah oke, kita backup satu sama lain ya, kita kerja sama terus gitu. Nah itu bakal mudah aja gitu, apapun nanti alurnya itu diikutin aja gitu. Dan kalau saran aku sendiri sih cari ini aja sih, opportunity gitu. Kalau ada kesempatan, misal kalian ngelihat teman kalian ikutan lomba terus, ya ajakin aja dia ikutan lomba gitu. Ajakin, terus nanti kumpulin aja yang lain-lain yang kalian udah tahu gitu. Oh si ini nih kayaknya jago desain deh, karena mungkin ngelihat di story Instagramnya sering nge-storyin dia lagi bikin desain prototype Figma misal kayak gitu. Terus juga ada yang mungkin suka ngoding dan lain-lain kan, bisa kalian tahu juga dari situ. Nah diajakin aja gitu. Dan
pastikan cari tim tuh yang satu visi, yang tadi aku bilang bahwa bisa ini loh, mau berkorban gitu loh kalau misalnya ikutan lomba gitu. Oke, makasih Tamara. Mungkin ada lagi nggak nih yang mau bertanya? Ini malah aku yang jadi kepo ya. Ada yang bertanya nggak dari teman-teman lain? Oke, mungkin dari aku dulu. Ini kan pasti mahasiswa ya yang ikut ya. Jadi sebagai mahasiswa nih, gimana cara ngatur jadwal gitu ya? Dari kita sebagai mahasiswa, pastinya kan ada kelas gitu. Apalagi sekarang angkatan 2019 berarti tingkat semester 6 ya, lagi ada tugas, gitu-gitu ya, ada tugas juga. Nah itu gimana nih ngaturnya? Ngikut lomba sambil ngerjain tugas-tugas kuliah. Mungkin ada tips dan triknya dari teman-teman. Mungkin ini kita berdua sama aku mungkin beda ya, cuman dari aku dulu. Yang pertama itu kalau misalkan kita tuh harus cekin dulu 24 jam tuh banyak gitu. Satu hari itu kan banyak ya, kayak 24 jam tuh banyak banget. Jadi sebenarnya tugas yang banyak itu bakal terlihat banyak kalau kita nggak jabarin. Jadi yang paling penting itu harus jabarin dulu nih di to-do list kita, kayak kita tuh sebenarnya tugas kuliah tuh ada apa aja, tugas yang lomba tuh ada apa aja, dan buatlah itu se-clear mungkin gitu. Jadi kayak misal tugas kuliah kalkulus tuh ngapain sih? Oh, ngerjain 5 soal. Nah, kadang orang tuh overthinking kayak, aduh tugas gue banyak banget, padahal kalau kalkulus 5 soal paling setengah jam atau sejam juga selesai kan. Nah, kadang banyak hal kayak gitu. Jadi yang paling penting tuh kalau dari aku buat ngebagi waktunya, jabarin dulu semua tugas kalian apa, dan kalian tentuin estimasi waktunya kira-kira berapa jam. Kayak setiap tugas tuh pasti, kalau aku ngerasa bukan pasti sih, cuma kalau tugas-tugas individu atau kelompok itu kan nggak bakal langsung satu hari kerja beres kan. Ya bisa sih gitu kayak satu hari sejam atau 2 jam itu, dan kalau kita udah jabarin kayak gitu pasti bakal lebih enak buat ngatur waktunya. Nah, mungkin dari Tamara ada tambahan atau cara lain? Oke, tadi bahasannya mungkin time management ya. Kalau aku sendiri sih time managementnya kan kebetulan juga kayak gini, jadi for information aja, migrasi line team tuh isinya adalah kordas-kordas semua gitu, koordinator asisten dari beberapa lab yang berbeda, ada 3 lab yang berbeda. Nah, ya otomatis kan sibuk semua ya, jadi ada kegiatan masing-masing gitu. Nah, tapi sebenarnya tuh sesibuk-sibuk kalian gitu. Tadi kan balik lagi nih, aku selalu mention masalah visi gitu. Kalau udah ada satu tujuan, misal kayak udah nentuin oke kita ikut lomba ini ya, kita harus kerjain sampai selesai kayak gitu. Kalau ada kayak gitu kan otomatis kita bisa nyempatin waktu kayak gitu loh. Jadi kan kuliah tuh paling sampai sore ya, mungkin sampai jam 17 lah maksimal gitu kan. Ya udah kalau misalnya ada kuliah, kuliah dulu, tapi nanti sebelum ini pas sudah sesi-sesi brainstorming gitu. Nah itu udah ditentuin tuh, oke kita mau buat ini nih, kira-kira nanti pembagian tugasnya kayak gimana gitu. Nah nanti karena kalau udah pembagian tugas gitu kan jadi lebih enak ya, jadi bisa ngerjain itu fleksibel gitu loh. Tapi asalkan balik lagi sesuai deadline sih, jangan sampai nanti malah misalnya udah deket-deket deadline baru ngerjain gitu. Nah itu nanti bakal riwah sendiri gitu loh. Jadi gimana caranya kerjain dulu yang prioritasnya paling tinggi, yang paling dekat deadline-nya, terus nanti kalau misalnya udah ada waktu senggang, ya udah kerjain yang lombanya, terus nanti kalau misalnya ada kayak let's say perlu perlu ngumpul bareng, ya udah berarti ajak teman-teman tim buat kumpul dan membahas yang tadi kalian pengen bahas kayak gitu loh. Biasanya sih kalau kita ya, kalau migrasi lain sendiri karena memang pada sibuk, biasa kita ngumpul tuh selalu malam sih. Dari biasanya jam 9 malam sampai tengah malam biasanya kayak gitu. Itu kita sempatin juga kan. Walaupun ya waktu istirahat terganggu sih kayak gitu loh. Tapi setidaknya biasanya kita nyempatin waktu tidur juga kayak 15 sampai 30 menit kalau misalnya emang capek banget gitu loh. Jadi ya balik lagi jangan sampai ninggalin tugas-tugas kuliah gitu. Tapi juga lombanya harus jalan juga gitu loh. Jadi diseimbangin aja gitu. Nyambil gitu. Kalau misalnya nggak digituin soalnya nggak bakal bisa selesai gitu sih. Oke, baik. Jadi itu ya teman-teman. Jadi memang jangan keburu overthinking gitu. Jadi pasti bisa. Kalau kata Bima tadi kita punya waktu 24 jam dan pasti kita bisa kalau kita fokus itu bahkan mungkin tugas kuliah sejam bisa gitu kalau kita betul-betul fokus ya. Jadi emang kita harus nge-breakdown lagi tugas-tugas kuliah, terus mungkin dari segi organisasi, kalau misalnya ikut organisasi gitu ya, terus nanti kalau ikut lomba. Jadi emang harus di breakdown gitu. Jadi jangan keburu overthinking, jadinya udah males duluan, udah gitu lah, udah males duluan ikut lomba. Jadi emang
Gimana? Ada lagi yang mau nanya nih? Oke, kayaknya ini ya udah pada semangat gitu ya mau ikut lomba. Baik, mungkin kita lanjut ke sesi selanjutnya. Untuk dari tim Sinarmas, apakah udah siap? Dari ada Mas Angga Prasetyo dan juga Eden Kaiser. Gimana sih? Apakah sudah siap? Siap-siap aja, Mbak. Ya, siap. Baik, karena dari peserta sudah tidak ada pertanyaan, kita lanjut aja ke sesi selanjutnya, yaitu ada sedikit pemaparan dari Sinarmas. Pada Mas Angga dan Mas Eben Kaiser dipersilahkan. Baik, saya izin share screen ya. Ya. Sebentar. Apakah udah kelihatan? Sudah. Ya, sebentar. Oke, selamat siang semuanya. Saya coba ada presentasi singkat menjelaskan tentang apa itu Siminvest. Pertama tuh Siminvest itu berada di naungan PT Sinarmas Sekuritas dan telah didaftar dan diawasi oleh OJK. Siminvest itu basic itu hanya sebuah investasi, sebuah aplikasi investasi untuk investasi saham dan reksadana dan semuanya dilakukan secara online. Tapi pada momen ini kita belum ready untuk reksadana. Dalam waktu dekat kita juga akan melaunching produk investasi untuk reksadana dan bonds untuk kedepannya. Lalu kenapa sih harus menggunakan Siminvest dan tidak menggunakan platform aplikasi yang lain? Basically ada 3 unique selling kita. Pertama itu pendaftaran dilakukan 100% secara online, tanpa perlu ada tatap muka, tanpa perlu ada kirim dokumen fisik. Dan kalian juga bisa langsung bertransaksi tanpa ada minimum deposit. Lalu yang terakhir adalah reward. Setiap kalian bertransaksi itu akan mendapatkan poin. Dan poin itu akan dapat ditukar dengan hadiah menarik seperti cash untuk ke dalam rekening dana nasabah kalian. Lalu bagaimana sih cara mendaftar di dalam Siminvest? Sebelum melakukan pendaftaran, tentunya kalian harus mendownload aplikasinya dulu di App Store atau Play Store. Pastikan yang pertama itu nomor ponsel kalian itu aktif dan benar-benar nomor ponsel kalian sendiri. Kedua, siapin KTP kalian. Ketiga, nomor rekening bank itu harus aktif dan atas nama kalian sendiri. Keempat tuh NPWP itu opsional. Kalian bisa mengisi NPWP. Kalau kalian mengisi NPWP, kalian harus upload NPWP-nya. Kalau tidak, di-skip aja juga bisa. Hal pertama yang akan kita tanya sebelum mau pendaftaran adalah verifikasi nomor ponsel. Ponselnya itu harus benar-benar aktif karena kita akan mengirim OTP ke nomor yang terdaftar. Setelah masukkan nomor ponsel, OTP valid, lalu kalian akan diminta untuk membuat PIN aplikasi untuk masuk ke Siminvest. Jadi, setiap kalian buka aplikasi Siminvest, kalian akan ditanya PIN untuk masuk. PIN itu juga akan nanti kita tanyakan lagi, bisa di-replace dengan Face ID atau Fingerprint ID. Lalu bagaimana sih cara pembukaan rekening saham online? Yang saya jelaskan sebelumnya itu untuk membuka akun Siminvest. Saat ini akan saya jelaskan untuk bagaimana cara membuka rekening saham online PT Sinarmas Sekuritas. Pertama, seperti yang kalian lihat di halaman homepage, akan ada button untuk daftar atau masuk. Kalau kalian sudah punya rekening saham Sinarmas Sekuritas, kalian tinggal login. Tapi kalau tidak, kalian klik daftar sekarang. Nanti akan di-redirect ke halaman pendaftaran.
Pertanyaan pertama sebelum memulai adalah apakah kamu memiliki rekening bank Sinarmas? Kalau iya, kalian pilih iya, lalu masukkan nama lengkap kalian dan nomor akun rekening bank Sinarmas. Sehingga nanti proses verifikasi pendaftaran rekening saham akan dilakukan secara instan dan cepat. Karena kita menggunakan data yang sudah terdaftar di Bank Sinarmas. Apabila belum memiliki rekening Bank Sinarmas, kalian bisa pilih tidak dan akan diarahkan untuk mengisi formulir pendaftaran. Sebelum mengisi formulir pendaftaran, kamu harus mengupload KTP kamu dan melakukan selfie. Nah, di sini penting sekali untuk diperhatikan, KTP itu harus sama dengan wajah kamu. Karena kita melakukan validasi secara otomatis connect ke dinas kependudukan. Contohnya, kalau kalian menggunakan KTP ibu kalian, tapi bukannya kalian, itu biasanya akan kita blok. Kalian tidak bisa melanjutkan. Selanjutnya, isi formulir atau isi pertanyaan-pertanyaan yang akan ada di halaman setelahnya, seperti nomor KTP, nama kalian, status pernikahan, NPWP, kota kelahiran, dan data pekerjaan. Lalu setelah ini kalian akan diminta di formulir ini untuk mengisi data rekening bank pribadi kalian. Tapi perlu diingat, nama buku tabungan harus sesuai dengan nama KTP. Jadi kalau KTP kalian pakai KTP kalian, tapi nama rekeningnya nama rekening orang tua kalian, itu tidak bisa. Karena regulasi OJK menetapkan seperti uang device policy, satu akun harus satu device, satu nomor telepon, dan satu rekening. Selanjutnya, setelah kalian submit, kalian bisa mengecek status pendaftaran kalian. Seperti yang bisa kalian lihat tuh, kalian bisa melihat journey-nya, formulir sudah diterima, KYC kamu telah disetujui oleh tim operasional kami, berarti kalian akan memiliki nomor SID yang dikeluarkan oleh bursa, oleh OJK. Setelah itu, RDN sudah aktif. RDN itu adalah rekening dana nasabah. Rekening dana nasabah itu dikeluarkan oleh Bank Sinarmas. Jadi semua pendaftaran di sini rekening dana nasabahnya diterbitkan oleh Sinarmas, Bank Sinarmas. Karena semua transaksi itu tidak melalui rekening pribadi, melainkan melalui rekening dana nasabah. Kalau kamu sudah komplit journey-nya, kamu akan mendapatkan email notifikasi. Di dalam email itu ada satu link, kamu bisa klik, nanti kamu akan aktivasi akun, di mana kamu akan set up username kamu, password kamu, sama PIN transaksi. Lalu saya akan jelaskan sedikit fitur yang ada di Siminvest. Pertama adalah charting. Kamu akan sajikan semua data market secara real time. Kamu bisa melihat perkembangan open price-nya berapa, sekarang harga di berapa, dan berapa banyak orang membeli. Seperti ada kamu lihat ada foreign buy sama foreign sell. Lalu data finansial. Jadi kamu bisa melakukan sedikit analisis mengenai saham yang akan kamu beli. Perusahaannya apakah sehat atau tidak, apakah dia untung atau tidak, secara historical dan secara real time. Selanjutnya ada advance order. Di sini kamu bisa melakukan order beli atau jual dengan cepat, atau juga ada fitur GTC, good to cancel. Jadi misalnya kamu mau auto order, saya hanya mau beli saham Bank Sinarmas kalau di harga 3.000. Kalau tidak match 3.000, besoknya akan dibuatkan order lagi 3.000 sampai match. Contohnya seperti itu. Dan ada order dan trade list. Jadi setelah kalian melakukan transaksi jual atau beli, kalian bisa memonitor status transaksinya. Apakah masih open atau sudah match. Kalau match itu berarti adalah harga kalian sudah match dengan harga di bursa. Jadi kalian sudah selesai transaksinya. Apabila masih open, kalian bisa membatalkan atau merubah harga yang kalian pasang. Di screenshot itu ada contohnya batalkan atau amen. Jadi setiap transaksi jual dan beli selama harganya belum match, bisa kalian amen. Selanjutnya event calendars. Balik lagi, apabila kamu ingin melakukan analisis lebih mendalam lagi, kalian kan bisa memilih menu event calendar. Di situ ada list kapan dan akan dilakukannya corporate action. Contohnya kapan mereka mau review, kapan ada reverse split, dan kapan ada RUPS atau rapat umum pemegang saham. Selanjutnya real-time portfolio. Portfolio kalian bisa dilihat secara real time perkembangannya. Apakah naik atau turun.
dan juga disajikan data harga berapa sih yang kalian beli pertama, dan average price-nya berapa, dan harga saat ini berapa. Dan dengan mudah kalian juga bisa lihat nih profit and loss-nya berapa persen dan berapa jumlah keuntungan di hari itu saat itu juga. Selanjutnya referral reward. Jadi semakin banyak kalian mengundang teman kalian, kalian itu akan mendapatkan satu referral code. Kalian undang teman kalian dan teman kalian itu mendaftar seed invest, kalian akan dapat reward. Reward-nya itu macam-macam, bisa jadi yang kemarin setelah berlangsung kalian akan dapat cash at the end senilai 100.000 dan juga komisi. Jadi setiap teman kalian melakukan transaksi, kalian juga akan mendapatkan komisi juga berupa poin, atau kalau di Sinarmas kita sebutnya star point. Jadi di semua ekosistem Sinarmas, kalian pakai smartphone, kalian transaksi dengan bank Sinarmas, setiap aktivitas kalian akan mendapatkan reward berupa poin. Dan selanjutnya slide ini akan dijelaskan oleh Pak Eben. Silakan Pak Eben. Makasih Pak Angga. Halo teman-teman. Ini sekedar sekilas tentang tech site-nya di Siminvest. Jadi untuk bagian kecilnya aja kita ambil contoh yang paling populer deh kalau di bagian kita di tech itu adalah tentang market data. Kenapa paling populer? Karena disinilah kita di-challenge untuk men-stream data secepat mungkin dan se-real time mungkin. Gimana caranya? Setiap hari kita akan selalu berusaha improve untuk current arsitektur dengan simple. Ini gambar simpelnya aja. Kita gambarkan seperti ini. Bagian besarnya ada IDX, Indonesian Stock Exchange. Itu akan connect ke FGS. FGS itu adalah third party kita yang akan mendapatkan data feed dari IDX. And kita punya parser di sini, aplikasi yang kita develop sendiri, dan parser ini akan menerima streaming data. Kita connect-nya ke FGS via TCP/IP. Jadi parser akan menerima aliran data dengan cepat, dan itu akan disimpan di Redis. Dan Redis, kita pakai Redis karena memang kita butuh sesuatu yang in memory. Jadi karena performance-nya sangat cepat. Jadi Redis yang kita pakai pun pakainya Redis PubSub namanya. Dan karena ini akan connect ke ada lagi service yang kita develop, market data service ini dalam bentuk WebSocket. Jadi si front end akan connect via WebSocket ke market data service ini, dan dia akan subscribe ke channel tertentu yang sudah kita define juga di awal. Jadi dia aliran datanya akan sangat cepat karena pakai WebSocket, request hanya dibuka sekali, langsung open, selalu open, dan dia si front end akan terima aliran datanya dengan kencang, dengan cepat. Kenapa harus cepat ya? Karena emang dibutuhkan oleh para trader keakuratan dari si statistik yang ditampilkan di front end kita, di aplikasi kita, untuk mereka memutuskan membeli atau menjual. Sebenarnya sesimpel itu. Tapi data-data yang challenge-nya di trading apps itu adalah kita harus bermain dengan banyak data, dengan angka, statistik, dan mostly perubahannya sangat cepat. Nah, di situ challenge-nya. Nah, untuk stack-nya beberapa yang kita pakai saya cantumin di sini. Untuk front end kita pakai React Native, di back end-nya kita pakai Go, database-nya kita pakai MySQL, MariaDB, Redis. Front end-nya juga ada yang pakai Node.js untuk back office kita, dan juga database-nya ada MongoDB. Untuk queue-nya kita pakai Kafka. Kita punya juga aplikasi yang lain sebenarnya di luar ini, ada back office lah lebih bisa dibilang, core bisnisnya, core application kita, legacy-nya itu dia pakai Java, dan ada PHP-nya juga sedikit. Itu sih summary-nya, sekilas tentang tech stack-nya. Oke, Pak Angga, boleh kembali ke. Yep, makasih Pak Ben. Iya, makasih. Selanjutnya itu adalah akhir dari presentasi kita sebagai perwakilan dari Siminvest. Selanjutnya saya serahkan kembali ke moderator untuk sesi tanya jawab. Baik. Terima kasih Pak atas Pak Angga dan juga Pak Ben atas pemaparannya. Selanjutnya sesi tanya jawab.
Mungkin di sini teman-teman di sini ada yang mau bertanya. Kalau oh iya Pak, tadi ada yang bertanya. Ehm, ya, ada yang bertanya di chat dari Adi Wijaya. Izin bertanya untuk peserta yang terpilih onsite, apakah ada syarat atau ketentuan khusus, Pak? Bisa Oke, jadi nanti testing itu akan dilakukan secara production environment. Dan untuk menggunakan environment production kalian diharuskan untuk menjadi nasabah Sinarmas Sekuritas. Jadi diharapkan setelah sesi ini kalian akan coba mendownload Siminvest dan mendaftar sebagai nasabah. Dan nantinya saat sesi hackathon dimulai, kalian bisa melakukan trading secara real time. Itu aja sih syaratnya. Cukup membantu atau tidak jawabannya? Gimana, Adi Wijaya? Cukup membantu? Ya, cukup membantu, Pak. Siap. Ada lagi yang bertanya? Oke, kayaknya nggak ada yang atau gimana? Nggak ada yang bertanya lagi? Oke, sepertinya nggak ada lagi Pak yang ingin bertanya. Halo, ada orang ya. Baik, teman-teman, karena sudah tidak ada lagi yang bertanya, sebelumnya terima kasih kepada narasumber kita dari Migrasi Lain. Tadi ada perwakilan, yaitu ada Bima dan Tamara. Sebenarnya ada 4 orang, Bima, Tamara, Niko, dan juga Hanif. Cuman Niko sama Hanif ada agenda lain yang jadwalnya bentrok. Jadi yang bisa join hari ini hanya 2 orang. Dan juga tadi dari tim Sinarmas sendiri ada perwakilan dari Pak Angga dan juga Ben. Makasih atas pemaparannya hari ini. Dan juga teman-teman diingatkan kembali jangan lupa untuk mengisi link presensi yang sudah ada di chat. Mangga diisi untuk yang belum. Dan untuk yang 2 penanya tadi dari Adi Wijaya dan Nanggiri, silahkan untuk chat ke saya secara pribadi, nama lengkap dan juga nomor HP. Sebenarnya terima kasih teman-teman sudah hadir hari ini. Semoga lebih tercerahkan ya tentang lomba, khususnya di lomba hackathon ini. Untuk yang batch kedua terakhir di 24 Juli. Benar ya Pak, 24 Juli? Iya, Ya, betul. ya. Jadi terakhir pendaftarannya 24 Juli. Jadi teman-teman masih ada sekitar 4 hari ini. 4 hari untuk menentukan tim atau mendaftar gitu ya. Nah, betul 24. Iya, 24 Juni ya. Ya, jadi itu saja dari kami. Terima kasih atas kehadirannya semua. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semua. Ya. Terima kasih.